Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, subscribernya Sofyan Asori Official. Alhamdulillah, sesuai dengan permintaan teman-teman ya, yang kemarin Ana menceritakan tentang pengalaman seorang yang sudah 5 tahun bergelut dalam ilmu hitam, dan alhamdulillah dapat hidayah asbab jamaah tabligh nih teman-teman. Dan sekarang beliau ini ya sudah ada di samping saya. Nah, seperti permintaan teman-teman, beliau yang ceritakan langsung, kemudian pengalaman-pengalaman sebelumnya, kenapa beliau sampai 5 tahun tidak mau sholat, tidak mau bersyariat ya. Kemudian alhamdulillah nanti pengalaman juga asbabnya sehingga beliau ini bisa taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat sesuai dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita langsung saja kita perkenalkan dulu. Beliau ini memperkenalkan diri langsung ke teman-teman, dan langsung nanti kita pertanyaan akan kita sampaikan ke beliau. Oke, Pak Riyadi langsung perkenalkan nama pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Riyadi. Asal saya dari Lombok Tengah. Kemudian tinggal di Lombok Barat berkisar sekitar tahun 80 dan kawin dengan orang Lombok Barat. Dan alhamdulillah punya anak 6 hingga pada saat ini juga alhamdulillah Allah memberikan umur panjang, kesehatan baik lahir maupun batin. Sesuai dengan ungkapan yang ditanyakan oleh Sofyan, jadi kurang lebih saya akan menceritakan sejarah saya. Kurang lebih sekitar 5 tahun saya tidak melakukan sholat Jumat, bahkan puasa tidak melakukan. Kurang lebih sekitar 5 tahun. Apa yang saya lakukan selama 5 tahun? Hanya meditasi, memperdalam tentang kekuasaan Allah secara batin dan secara baik. Jadi kenapa harus saya tinggalkan syariat? Karena tidak ada artinya menurut saya pada saat itu. Arti meditasi saya melakukan halwat kurang lebih sekitar 5 tahun. Jadi alhamdulillah dengan pertemuan saya dengan Sofyan, kemudian saya diajak keluar untuk dakwah Islamnya, untuk menegakkan syariat Islam. Keluar saya ini ke Lombok Utara selama 3 hari 3 malam. Namun dalam saya keluar ini tidak pernah meneteskan air mata sekalipun diajak sholat tahajud. Tidak pernah meneteskan air mata walaupun doanya apapun. Namun setelah saya pulang di mobil, saya sempat meneteskan air mata. Dan kenapa saya harus melakukan syariat Islam seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya? Di sana saya berpikir dalam mobil bahwa kenapa harus saya tinggalkan syariat? Wajar saja orang mengatakan saya termasuk aliran sesat. Saya tidak menyalahkan karena saya tidak melakukan hal-hal sesuai dengan ajaran Islam. Jadi saya berpikir segala sesuatunya, setelah saya baca hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uistu li tammima makarimal akhlaq sadaqta ya Rasulullah." Jadi Rasulullah itu semata-mata ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak. Lalu saya berpikir, saya ini seorang Islam, agama saya Islam, mengakui diri Islam, tapi tidak melakukan syariat Islam. Jadi ini sudah salah. Arti akhlak, adat secara Islam. Sementara adat saya bermasyarakat saya ikuti, adat saya berumah tangga saya ikuti. Kalau adat seorang Islam saya tidak ikuti, ini sudah menyimpang dari syariat Islam. Jadi alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah saya untuk melakukan syariat Islam sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sofyan. Apa yang membuat Pak Riyadi terkesan dengan jamaah tabligh ini ya, sehingga
Pak Riyadi mau nimbrung, mau ikut keluar, kemudian mau sadar taubat dari jalan jamaah tabligh inilah, jamaah ini. Apa yang membuat Pak Riyadi terkesan dengan usaha dakwahnya di jamaah tabligh? Coba sampaikan. Cuma yang membuat saya terkesan dalam jamaah tabligh ini, semua jamaah tabligh itu melakukan syarat Islam. Sesuai yang saya ungkapkan tadi kan, sementara kita butuh badan, kemudian tidak kita pergunakan sebaik-baiknya. Ini aja. Ya, kemudian saya lihat jamaah tabligh ini semua dimanapun dia melakukan syarat Islam atau ahli sunnah wal jamaah, wajar saja. Itu yang membuat kita pesan. Dan seperti saya katakan tadi kan, kita mengakui Islam, tidak melakukan sholat, sama saja kita meninggalkan tubuh. Jadi tidak pernah berterima kasih terhadap tubuh yang diciptakan oleh Allah. Mari kita sama-sama untuk mengingat. Jadi tubuh itu sesuai dengan sebuah kitab Alhamdulillah. Jadi badan, jadi harus kita ingat terhadap tubuh. Karena antara tubuh tidak bisa kita bahas tentang rasa-rasa saja, isinya saja kalau tidak ada kulitnya. Jadi perlu kulit ini. Tanpa kulit atau tempat tidak akan bisa menyatu, karena antara kulit tempat ini dengan isi tidak bisa berpisah. Jadi mari kita satukan. Kalau sudah menyatu antara kulit atau tempat ini dengan isi, insya Allah. Jadi beliau itu dulu merasa bersalah lah kalau beliau itu murid-murid atau orang yang belajar kepada beliau sempat juga tidak ibadah. Tapi semenjak beliau keluar dari 3 hari bersama kami waktu itu satu rombongan, beliau bertobat dan berpikir untuk mengajak daripada murid-muridnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah beliau ini akan niat untuk suluk di Temboro sekalian urut 40 hari. Insya Allah ya. Insya Allah besok kita berangkatnya mungkin awal atau pertengahan Januari ke Temboro, dan insya Allah sudah tulis nama. Semoga Allah berikan rezeki, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan niatnya, mudahkan. Dan kita semua juga agar istiqomah dalam dakwah. Insya Allah pada dia. Amin. Semoga Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kami di rumah beliau ya, di kampung beliau di Pemalikan atau kampung apa namanya itu? Pemalikan Alit gitu, di wilayah Sekotong Barat ini ya, maksudnya Pelangan. 0 kilometer Lombok, Pulau Lombok. Ini terakhir ya teman-teman. Ya, ini karena malam, besok insya Allah saya akan ambilkan gambar wilayah-wilayahnya. Ini jauh sekali kita. Perjalanan tadi teman-teman lihat videonya ya, begitu jalannya curam, begitu masya Allah. Ini untuk kita silaturahim kepada beliau. Dan ini insya Allah teman-teman semua doakan semoga beliau ini dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, dimurahkan rezekinya, dan yang paling utama istiqomah dalam taat kepada Allah, istiqomah dalam dakwah. Begitupun dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk yang lain, dan teman-teman share ya, bagikan video ini agar nanti ada juga paham-paham yang sama dengan beliau yang meninggalkan sholat, bahkan namatan sholat atau bahasa Lombok ini namatan sembahyang, bisa bertobat seperti beliau. Sehingga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini diciptakan memang untuk ibadah, bukan untuk malas-malesan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua. Kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.